Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Nah, anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran tematik kelas 4, tema 2, yaitu tentang selalu berhemat energi. Nah, hari ini kita masuk ke subtema 1 di pembelajaran yang ketiga ya. Nah, kemarin kita sudah melanjutkan pembelajaran yang kedua. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa saja? Ya, kita sudah belajar tentang nada dan irama. Kemudian kita juga sudah bernyanyi bagaimana cara menyanyikan lagu yang berjudul Menanam Jagung dengan nada atau dengan irama itu not angka ya. Nah, itu yang sudah kita pelajari di tema 2 subtema 1 ya, itu di pembelajaran kedua kemarin. Kemudian kita juga sudah belajar tentang energi air, kemudian apa saja manfaatnya dan hak kewajiban masyarakat dalam menggunakan air tersebut. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di pembelajaran yang ketiga ya. Nah, sekarang anak-anak bisa ambil dulu buku temanya ya, kemudian buku LKS kalian. Di buku LKS kalian bisa buka itu halaman, sebentar ya, itu di pembelajaran yang ketiga. Nah, di halaman 15 ya. Nah, di situ ada angin sebagai sumber energi. Tetapi seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu Guru mau bertanya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat semuanya? Iya, puji Tuhan. Sehat semua ya anak-anak Ibu di rumah ya. Ingat anak-anak, tetap patuhi protokol kesehatan. Kemudian jangan lupa memakai masker jika kalian ingin bepergian keluar rumah. Dan jangan lupa untuk selalu membawa hand sanitizer ya. Nah, oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, nah, perhatikan di sini Ibu Guru akan mengajak kalian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, di sini sudah ada teks doa Bapa kami. Nah, di sini Ibu Guru akan mengajak kalian untuk berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik dan benar. Ya, persiapkan diri untuk berdoa. Sekarang Ibu Guru akan memimpin kita dalam berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa. Ibu Guru mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berdoa bersama-sama dengan Ibu Guru di rumah ya. Nah, semoga materi yang akan Ibu Guru sampaikan hari ini bisa kalian mengerti dan bisa kalian pahami dengan baik. Nah, sekarang sebelum masuk materi, Ibu Guru akan menjelaskan atau Ibu Guru akan melihatkan kepada kalian susunan materi kita hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang bermain tangkap bola. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang kincir angin. Dan yang terakhir, kita akan melihat apa saja manfaat kincir angin. Nah, kalian bisa buka buku temanya dan buku LKS-nya itu di pembelajaran yang ketiga ya, yaitu tentang selalu berhemat energi. Nah, anak-anak, saat berada di lapangan, rambutku sering bergerak. Sumber energi apa yang membuat rambutku bergerak? Nah, mungkin anak-anak ketika kalian sedang berada di tempat terbuka atau misalnya di lapangan bola atau misalnya kalian sedang bermain di halaman rumah ya, bersama adik atau bersama teman-teman kalian yang lain. Nah, kalian pasti pernah merasakan bahwa rambut kalian bergerak dengan sendirinya. Nah, biasanya itu rambut kita bergerak karena ada angin ya, angin yang menggerakkannya. Nah, di sini kita akan melihat sumber energi apa yang bisa membuat rambut kita bergerak.
Nah, kita akan lihat di halaman berikutnya. Nah, anak-anak, di sini kalian akan bermain ayo tangkap bola. Bagaimana cara bermainnya? Ayo kita ikuti petunjuk berikut ini. Nah, di sini kita akan membaca terlebih dahulu anak-anak bagaimana caranya, kemudian apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita bermain ayo tangkap bola ini tadi. Nah, di sini sudah ada peraturannya di halaman berikutnya. Kita akan melihat bersama-sama peraturan permainan dalam tangkap bola. Nah, di sini ada 7 peraturan ya. Nah, di sini namanya perlengkapan bola besar. Nah, aturan bermainnya yang pertama, kalau misalnya kita berada di kelas atau misalnya kalian tatap muka ya, kalau ini dilakukan di dalam kelas. Nah, kelas ini kita bagi ya menjadi 2 kelompok ya. Artinya kalian akan ibu guru bagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada kelompok A dan ada kelompok B. Nah, kemudian setelah itu setiap kelompok berbaris menghadap ke depan. Kemudian anggota kelompok A paling depan itu bisa memegang bola. Begitu juga dengan kelompok B. Jadi itu bisa kalian lakukan secara bergantian nanti ya. Jadi setelah kelompok A melakukan atau memegang bola, nanti bisa bergantian ya. Nanti kelompok B lagi yang mendapat giliran untuk memegang bola. Kemudian masing-masing anggota kelompok harus memantulkan bola sambil berjalan ke arah target. Sampai di target, pemain mengelilingi target dan berbalik arah. Kemudian yang kelima, bola kemudian diberikan kepada anggota kedua dan pemain pertama cepat berlari ke belakang barisan. Kemudian yang keenam, anggota kedua melakukan hal yang sama. Begitu seterusnya sampai semua anggota mendapat giliran. Nah, kemudian peraturan yang terakhir itu adalah barisan yang paling cepat menyelesaikan tugas adalah pemenangnya. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita melakukan permainan tangkap bola ini di lapangan, kita harus tahu dulu apa saja aturan bermain yang harus kita kuasai atau yang harus kita mengerti di dalam permainan tangkap bola ini tadi ya. Atau biasanya ini kalau zaman-zaman ibu masih SD dulu seperti kalian ya sekarang, nah ini dinamakan dengan bola kasti ya, permainan bola kasti. Nah, tetapi sekarang itu lebih dikenal dengan permainan tangkap bola ya, atau permainan tangkap bola besar. Nah, di sini terdapat 7 peraturan yang harus kita ketahui dan harus kita jalankan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita akan melihat bersama-sama bagaimana prosesnya dan gambarnya itu seperti apa. Nah, anak-anak, di sini gerakan melempar bola itu juga terbagi menjadi beberapa bagian ya. Nah, bagian yang pertama itu lemparan melambung. Nah, kemudian yang kedua itu ada lemparan mendatar dan yang ketiga itu adalah lemparan menyusur tanah. Nah, jadi anak-anak, di dalam gerakan melempar bola ini tadi ya, terdapat 3 gerakan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu lemparan lambung atau melambung. Kemudian yang kedua itu adalah lemparan mendatar. Kemudian yang ketiga adalah lemparan menyusur tanah. Nah, di sini kita akan melihat ketiga gerakan tersebut. Nah, anak-anak perhatikan, di sini ada 3 gambar ya. 3 gambar yang menunjukkan ketiga lemparan yang harus kita lakukan tadi. Nah, sesuai dengan urutannya, ini adalah lemparan melambung. Ini adalah lemparan yang pertama. Ya, anak-anak bisa perhatikan bagaimana posisi kakinya, kemudian tangannya, badannya itu seperti apa ya sebelum dia melempar atau melambungkan bola tersebut. Ya, nah anak-anak bisa perhatikan, kemudian ada lemparan mendatar dan ada lemparan menyusur tanah. Nah, ini adalah lemparan yang melambung. Ya, nah jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 gerakan yang dilakukan di dalam lemparan melambung. Nah, kemudian di lemparan mendatar itu ada atau terdapat 2 gerakan ya. Jadi yang terdapat 1 gerakan saja itu di bagian lemparan menyusur tanah ya.